Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel terbaru saya, channel Anak Mama Aja Gijig yang akan membagikan sedikit informasi tentang pariwisata yang pernah saya kunjungin guys. Ya guys, karena ini video baru, jangan lupa bantu like, komen, dan share-nya. Semoga Aja Gijig saya akan terus berlanjut guys. Oke guys, perjalanan dimulai dari Tapos menuju ke Gunung Bener Luwiliang ya guys, kawasan Gunung Halimun Salak. Niatnya kita mau akan camp di Curug Pangeran guys, camping ground Curug Pangeran guys. Nah ini kita foto-foto dulu di gerbang tol Cimanggis ya guys, jangan ditiru guys karena ini nggak bagus. Nah ini ada Bang Bonin sama ini Abang Cah nih, dia baru ikut di perjalanan kali ini guys, ikut tim Aja Gijig. Jadi hari ini kita berangkat sama bapak supir kita, Bapak Sandi Priyono guys, dia tim Aja Gijig, anggota lama. Jadi hari ini kita berangkat 7 orang ya guys. Jadi saya, Bang Bonin, Bang Surya, Bang Anjas, sama Bapak Sandi, dan anggota baru tambahan Bang Encah sama Bang Oga. Nah ini perjalanan kita mulai di jam setengah 3 guys, dari tol Cimanggis dari Tapos Depok guys. Nah ini biasalah kawasan dermaga macet ya guys, pintu lampu merah Yasmin guys. Nah di perjalanan kita isi tangki dulu nih guys, isi warung lah. Sedikit tips sih, kalau jalan ke sini kita mending makan di rumah makan Padang guys. Di samping rasanya enak, harganya murah-murah guys. Nah ini perjalanan menuju ke kawasan Gunung Halimun Salak. Kita agak kemalaman karena tadi macet. Udah gitu kita banyak istirahat. Nah tikungan ini tuh pertanda kita sudah dekat mau sampai ke pintu masuk ya guys. Jadi tikungan ini lumayan patah nih guys. Jadi waktu kita naik mobil juga agak uh, agak oleng. Nah ini dikit lagi mau masuk itu jalannya udah mulai agak kurang bagus ya guys, tapi nanti pas masuk itu jalannya lumayan bagus guys. Nah ini kita pas sampai itu sekitar jam 6 kurang ya. Jadi belum aja nih, di posisi masih di luar nih guys. Ini mereka kayaknya udah pada pulang nih dari kawasan. Ya kita berangkat di hari Sabtu di tanggal 26 ya guys, 26 November. Nah ini pintu masuk kawasan Gunung Halimun Salak. Jalannya kurang begitu bagus, tapi nanti setelah masuk itu jalannya agak bagus. Nah di sini tiket masuknya itu kalau nggak salah 15.000 per orang plus mobil 15.000. Nggak tahu juga kenapa kemarin kita nggak dikasih tiket, saya juga lupa nanyain ya guys. Nah ini sepanjang perjalanan dari pintu masuk sampai ke tempat kita mau camp itu dikelilingi hutan pinus. Jadi kenapa saya memilih jalur pintu yang ini, karena uh, di sini itu uh, pemandangan lebih bagus ya guys ketimbang pintu yang satu lagi. Jadi yang satu lagi itu kalau lewat pintu belakang kita agak sedikit menanjak, jadi kita ambil pintu yang depan yang lewatin hutan pinus guys. Nah ini kita sampai pas maghrib, jadi kita break sholat dulu baru kita registrasi ya guys. Nah di sini tiket per orang itu satu orang 35.000 untuk camp ya guys, dan untuk mobil biaya parkirnya 20.000. Nah 35.000 itu udah gratis sama masuk ke Curug Pangeran. Nah nanti kalau mau masuk ke Balong Endah lagi kita kena biaya lagi 10.000 ya guys. Jadi setiap curug di daerah sini tuh masuknya 10.000. Nah ini kita disambut sama turunnya kabut. Jadi pas kita datang itu kabut baru turun guys. Nah ini Cinar center juga nggak mampu menembus sampai ke warung guys. Kita coba ini karena saking tebelnya kabutnya guys. Nah kita sambil registrasi sambil kita bawa perbekalan guys.
Jadi di sini kita nggak sewa tenda, kita bawa tenda sendiri. Nah, kalau di sini disewa tendanya itu kemarin kalau nggak salah saya tanya, untuk ukuran 4 orang itu dikenakan biaya 150.000. Jadi kita udah tinggal nempatin tenda plus matrasnya, guys. Nah, untuk yang ukuran 6 orang itu dikenakan biaya 250.000. Jadi karena lumayan mahal, jadi kita bawa tenda. Kebetulan hari ini kita bawa tendanya 2 nih, guys. Nah, di sini kita juga cari lahan kosong nih, daerah mana yang cocok. Nah, mohon maaf nih guys, videonya agak gelap karena emang kondisinya gelap guys. Kita pakai senter sih cuman. Nah, tadi sebenarnya itu di atas ada tempat yang kosong, cuman kita putusin ambil tempat yang paling bawah. Nah, kelebihannya tempat di paling bawah itu di samping ada kolam rasa pribadi ya guys. Di sebelahnya, sebelah tenda itu langsung kolam pribadi. Nah, ini ada saung ini kayak buat musola gitu, dan posisinya deket sama toilet guys. Jadi kita keputusin ambil tempat yang paling bawah. Nah, cuman kita nggak tahu kalau nanti kondisinya di sini hujan bagaimana. Cuman sih karena kemarin cuma kabut aja jadi nggak hujan, jadi kita putusin ambil tempat yang di bawah. Cuman sedikit kekurangannya kalau di tempat paling bawah itu, kalau kita mau ke warung itu kita agak lumayan menanjaknya, lumayan guys, lumayan tinggi, lumayan terjal ya guys. Jadi kalau yang fisiknya kurang bagus, mending ambil yang camp paling atas aja. Jadi itu dekat pintu masuk Curug Pangerannya langsung, jadi lebih enak. Di situ juga ada WC. Cuman karena kita cari suasana yang agak sepi, kita ambil yang paling bawah. Di sampingnya itu ada curug buatan kayaknya sih, jadi itu rasa pribadi karena emang bener-bener di samping tenda kita guys. Nah, kita persiapin bangun tenda ya, biasa ya guys, saya bagian videoin aja jadi kita terima beres saja. Nah, ini suasananya syahdu banget guys, baru ditemenin kabut juga, dan alhamdulillahnya nggak hujan ya. Sebenarnya sih kita mau cari suasana hujan, cuman emang belum dapat, jadi kita nikmatin cuaca yang syahdu ditemani kabut-kabut ya guys. Nah, ini tenda pertama kita bangun, tenda yang warna biru ini. Nah, sini ada Bang Yoga sama Bang Encah nih guys. Nah, yang pertama sudah berdiri, kita bangun tenda yang kedua yang kuning guys. Nah, ini tenda ini sudah menemani tim Ajak Gijik beberapa tempat ya guys. Jadi selama sebelum ada tenda baru yang biru ini, kita punya tenda yang kuning ini nih guys. Jadi yang tenda baru ini baru 2 kali pakai. Yang pertama kemarin kita camp di Telaga Batu, kita berpariwisatanya ke Lembah Tepus guys. Nah, ini warung menuju ke Lembah Tepus nih guys, karena kita lapar jadi kita putusin untuk cari cemilan. Nah, ini nih goreng nangkanya wangi bener guys, manis juga wangi. Nah, ini gorengan ini satunya 2.000 guys. Jadi di sini ada goreng pisang, goreng nangka sama goreng bakwan ya guys. Jadi kita request aja minta digoreng yang baru ya guys. Nah, itu satunya 2.000-an. Nah, di sini juga kita beli kayu bakar guys untuk persediaan di bawah, karena kalau kita bawa juga dari rumah berat guys, jadi kita beli aja di sini. Nah, harga untuk kayu bakar di sini itu 30.000 per ikat. Nah, kalau mau beli 2 itu bisa ditawar ya. Kemarin sih mau ditawarin 50.000 2 ikat, cuman kita butuhnya 1, kita pakai 1 aja guys. Nah, karena cuacanya dingin di sini, jadi kita mulai lapar. Nah, karena kita nggak persiapan bawa nasi, jadi kita cuman bawa pop mie sama kopi dan teman-temannya guys. Jadi kita putusin untuk masak air. Nah, ambil airnya itu juga dekat sih, deket kamar mandi ya guys. Kita buat video ala-ala dulu nih guys di sini, sambil kita mendengarkan suara pohon sama suara jangkrik, kita seduh kopi dulu guys. Nah, di sini kita juga ada senter kepala ya guys, jadi kayak berasa saya kayak anggota X-Men.
Emang kalau cuaca dingin gini selain cocoknya mie sama kopi, ya ada lagi kita bawa seblak guys. Nanti cuman seblaknya nanti kita masaknya mungkin di malam hari atau besoknya lagi ya guys. Oh iya, itu yang banyak lewat-lewat itu orang yang menuju ke WC di samping saung ini guys. Jadi posisi tenda kita itu banyak dilalui orang karena posisinya dekat toilet. Nah, toilet juga itu bersih guys, cuman airnya juga sangat jernih, cuman kayaknya kurang penerangan aja sih. Nah, enaknya di sini tuh guys ada saung ini, jadi kalau hujan kita bisa tidur di sini nih guys. Oh iya, estimasi perjalanan kita tadi dari Tapos sampai ke kawasan Gunung Halimun Salak itu, jadi kita berangkat itu setengah 3 sore sampai di jam kurang lebih jam 6. Jadi perjalanannya itu kurang lebih 3,5 jam kalau pakai mobil ya guys, karena di kawasan Dramaga itu lumayan macet, sama Yasminnya lumayan macet, jadi perjalanannya agak lumayan lama. Nah, kalau pakai motor itu perjalanannya paling sekitar 2 jaman ya guys. Jadi masih di kawasan Bogor itu macet, cuman kalau udah kita masuk di jalan menuju kawasan Gunung Halimun Salaknya itu udah lancar guys, nggak ada macet-macet, cuman jalannya agak kecil, jadi kalau papasan itu agak pelan-pelan ya guys, tapi sih masih aman sih. Jalannya lancar dari pas tikungan menuju ke kawasan Gunung Halimun Salak ini, di situ lancar jalannya guys. Di sini kita nggak jelas mau ngapain, cuman kita sambil makan pop mie ya guys. Makanan paling paling apa ya, paling biasa lah untuk camp-camp gini, yang cari yang simple, kita nggak pakai liwet-liwetan, kita cuman makanan yang instan-instan aja. Nah, rencananya besok sih kita mau ke Curug Walet yang lagi viral guys. Jadi besok pagi itu kita sehabis mandi di Curug Pangeran atau Balang Endah, nah siangnya itu kita mau ke Curug Walet yang lagi viral guys. Nah, itu di sini tuh benar-benar syahdu suasananya. Nah, kita ambil di bawah itu jadi nggak berisik ya guys. Nah, di sini kita udah mau mulai masang api unggun ya guys, karena emang cuacanya dingin banget. Dan sebenarnya sih kita bawa singkong untuk kita bakar, cuman karena kayunya itu kayaknya muda, jadi cuma asapnya aja yang banyak, jadi baranya itu kurang guys. Jadi singkongnya itu jadi nggak sampai nggak mateng, jadi kita cuma coba satu, cuman tetap masih mentah. Nah, ini posisi toiletnya di samping saungnya, percis sama sekali di situ ada 2 toilet yang airnya mengalir tiada henti. Dan di sini sih penerangannya lumayan bagus, jadi sebelum kita putusin camp di sini itu kita tanya dulu mau di Balong Endah atau di Curug Pangeran. Cuman kita tanya, katanya sih untuk penerangan lebih bagus di Curug Pangeran. Nah, cuman kata yang di warung itu lebih bagus lagi kalau kita camp di Lembah Tepus guys. Jadi next kita campingnya di Lembah Tepus ya guys. Dan itu juga emang airnya itu paling jernih, karena aliran air Lembah Tepus itu mengalir ke Curug Pangeran, lalu mengalir lagi ke Balong Endah. Nah, di bawahnya itu ada lagi curug Kondang guys. Jadi di bawahnya itu Curug Kondang. Nah, kita nggak tahu nih di bawah camp kita itu Curug Kondang atau bukan, cuman emang suaranya agak deras guys. Nah, kita bikin video ala-ala. Hal yang penting kalau kita camp itu harus ada kayu bakar guys, jadi untuk menghangatkan ketika cuacanya emang dingin banget guys. Jadi inilah salah satu alternatifnya. Jadi jangan lupa kalau camp itu harus ada kayu bakar.
Nah ini kondisi paginya di tempat camp kita guys. Nah itu tuh samping ini tenda yang disewa ini guys, kayaknya sih ini ukuran yang untuk 6 orang, ini kurang lebih kayaknya harganya 250. Cuman ini nggak tahu, kosong sih, nggak ada orangnya, jadi kita cuman buat foto-foto aja. Nah ini Bang Cam, Mas Andi ini anak sama abinya ya guys. Jadi biasanya Bang Sandi aja yang ikut, cuman kali ini karena camp anaknya mau ikut nih guys. Nah ini nih api unggunnya yang datang cuman asapnya aja guys. Nah ini yang tadi saya bilang curug kolam pemandian rasa pribadi guys, karena emang tepat tangganya itu di samping tenda kita, sama percis sama sekali guys. Nah ini juga airnya lumayan jernih, cuman kita nggak berani berenang karena nggak ada keterangannya di sini guys, kedalamannya berapa. Jadi yang agak gelap itu sebenarnya itu lebih dalam ya guys, jadi kita belum berani berenang di sini karena kita nggak tahu kedalamannya. Jadi ini airnya seger banget guys, jadi kayak kolam pribadi ya, karena ini di samping tenda kita percis. Nah ini tenda kita nih yang kuning tuh guys. Jadi kalau mau dapat view kayak kita campingnya di yang paling bawah. Nah ini sekitar jam 6.15 ya. Jadi tadinya kita mau ke Curug Pangeran, cuman karena kita lihat-lihat dulu ternyata Balong Endah itu lagi sepi dan airnya sangat jernih guys. Jadi kita hilap nih, kita sebenarnya saya nggak bawa salinan nih, cuman karena ngelihat air yang sangat jernih dan kondisinya sepi, biasalah kita foto-foto sama kita video guys. Di sini kayak mandi air aqua guys, dinginnya mantap. Kamera aja di sana. Nah ini si bapak yang baju kuning cuman diri aja dari tadi guys, nggak mau turun. Oke guys, kita mandi dulu, mandi air aqua, bayar cuma 10.000 guys di Curug Balong Endah. Nah ini tuh bener-bener jernih banget airnya guys, dan dingin pastinya ya guys. Cuman kekurangannya di jam segini ini belum ada tukang kopi atau teh anget. Jadi kita cari-cari di sini nggak ada guys tukangnya, karena mungkin masih pagi, jadi mereka masih cari-cari di tenda. Oh ya guys, sedikit informasi, kalau pagi itu ada tukang nasi uduk sama kopi keliling ya guys. Jadi mereka keliling nyamperin orang-orang yang camp di sini ya guys. Jadi saya udah berapa kali camp di sini, selalu ada tukang nasi uduk di setiap paginya guys. Nah ini Curug Balong Endah ini kedalamannya kurang lebih 2 meter kali ya. Saya nggak sempat ukur, sama nggak ada keterangannya juga, cuman ini benar-benar airnya mantap. Nah ini kita ambil video dari atas ya guys. Jadi kalau kita ke Curug Pangeran itu posisi Balong Endahnya ada di bawah. Cuman kalau kita lewat Curug Kondang, nah ini Curug Kondang itu aliran dari Balong Endah, jadi kita harus menanjak. Jadi sedikit tips, kalau mau ke Curug Pangeran itu mending ambil yang parkiran Lembah Tepus ya guys, jangan yang di Curug Kondang, karena kalau Curug Kondang kita mau ke Balong Endah itu posisinya nanjak. Jadi saya waktu itu pernah parkir di Curug Kondang, cuman jadi kita capek guys. Cuman tergantung pilihan juga, cuman saya sedikit kasih tips, kalau mau nggak capek kita ambil parkiran yang Lembah Tepus. Nah ini posisinya masih sepi banget guys, karena emang masih pagi banget. Kita gantian nih sekarang, Bang Sandi yang mandi, saya yang rekam nih guys. Bayar cuma 10.000 mandi air sebening ini. Jangan sampai nggak pernah coba guys. Pokoknya kalau udah lihat air bening dan kondisinya sepi itu udah hilap guys. Cuman jangan lupa juga kalau nggak bisa berenang hati-hati, sama jangan lupa pemanasan, karena emang airnya sangat-sangat dingin, jadi menghindari resiko kram. Jadi jangan lupa pemanasan dulu. Nah sebenarnya sih dari dari camp kita ke curug ini juga udah lumayan pemanasannya guys, karena lumayan jauh sebenarnya, cuman posisinya landai, dia nggak menanjak.
cuman dari campnya aja ke pintu masuk Curug Pangerannya ke loketnya itu yang lumayan terjal tanjakannya. Nah dari loket ke Curug Pangeran itu jadi lumayan landai, malah cenderung ke turun kalau menurut saya guys. Pokoknya seger, wajib dicoba nih guys. Nah sekarang gantian nih Bang Oga yang karena itu kedalamannya ini yang paling cetek ya guys, kepala berarti sekitar 165 sentian karena tinggi saya 165. Jadi posisi ke yang agak dalam itu yang ke sebelah sana lagi itu kira-kira 180 sentimeteran kali ya. Jadi kalau yang nggak pandai berenang hati-hati, kita berenangnya di sini aja nih, tingginya sedada orang dewasa. Lihat aja guys, itu saya sampai dasar tapi nggak ada percikan kotoran sama sekali guys, karena emang benar airnya itu jernih banget guys. Nah ini posisinya tuh nggak ada orang sama sekali, jadi cuma kita aja. Mungkin kita aja kali orang yang pagi-pagi berenang di air curug. Nah oke guys, habis ini kita menuju ke Curug Pangeran ya guys. Di Curug Pangeran itu di atas jembatan, di atas Balong Endah ini ada jembatan menuju ke Curug Pangeran guys. Jadi jaraknya itu nggak begitu jauh. Jadi kalau di sini itu satu hari bisa dapat sekitar berapa curug ya, berapa 5 sampai 6 curug guys, karena emang posisinya berdekatan. Satu, dua, tiga. Oh, ternyata Bang Oga juga mau mencoba kedinginan air di Balong Endah ini guys. Hati-hati ya guys, itu batunya itu penuh lumut jadi agak licin. Takut kita terbentur atau gimana, jadi paling aman itu jadi ambil jalur lewat air aja guys. Oke guys, di kawasan Gunung Halimun Salak ini yang udah pernah saya masukin itu Telaga Batu, tempat camp kita 2 kali di situ guys. Di atasnya itu ada Ranggon Hill. Nah selanjutnya ada di Lembah Tepus, Curug Pangeran, Curug Kondang, sama Balong Endah ya guys. Nah ada yang terbaru lagi Lui Asoka sama Tirta Raja. Nah Tirta Raja itu katanya sih masuknya 5.000, dari Curug Pangeran naik sedikit guys. Nah ini kita nggak bawa salinan, kita basah-basahan, kita mau lanjut ke Curug Pangeran. Nah posisinya jalannya begini nih guys, udah bagus, bebatuan. Nah kalau untuk posisi jalan ini itu menurut saya sih landai ya guys, jadi cenderung ke turun, jadi tanjakannya itu sedikit-sedikit. Nah ini Curug Pangeran ya guys, airnya jernih banget. Nah ini kedalamannya saya kurang tahu ya, kayaknya sekitar 3 meteran kali ya. Jadi ini lebih dalam dari Balong Endah. Emang airnya jernih banget guys. Ya mungkin karena posisinya pagi, kita masih ketemuin kondisi yang sepi begini guys. Pasti nanti kalau siang itu udah banyak orang. Jadi kita merasa beruntung camp di sini guys. Nah itu yang di atas itu bersiap-siap mau loncat tuh guys, cuman saya nggak berani, takutnya ya nggak berani aja sih, cuman kita jadi cuman berenang aja, silam nyilem gitu. Nah kedalaman itu
3 sampai 4 meter kali ya, cuman nah di bawah itu sebenarnya ada batu besar guys. Kalau airnya bening kelihatan batunya, cuman sekarang nggak begitu jernih kalau menurut saya. Jadi nggak kelihatan batunya, tapi tetap masih airnya masih bening banget guys. Tenda dibajak Ini guys, pasti gorengan jadi guys. zona aliran ini larinya Monyet, ke tempat guys. yang tadi kita berenang di Banyak Balang banget Endah nih, monyetnya. guys. Dibajak Nah, sama ini monyet kejadian kita lucunya guys. pas kita lagi camp di pas lagi mandi di Curug gitu. Karena kebetulan Bang Sandi ini HP-nya ketinggalan, jadi dia inisiatif pulang. Nah ternyata tenda kita udah diserang sama kawanan. Nah sama kawanan monyet, cuman kita sih sebenarnya nggak lihat sama sekali ada monyet di sini guys. Cuman pas nggak tahu kenapa emang sih waktu kita tinggal itu di meja ini ada sisa gorengan semalam ya guys. Mungkin mereka lapar, mereka lihat makanan, jadi tenda kita dijarah. Untungnya tendanya itu kita kunci, kita resleting ya guys, jadi aman untuk barang-barang yang ada di dalam. Cuman emang agak menakutkan juga, cuman sih emang gak galak sih, cuman peringatan aja. Jadi kalau kita ada barang-barang yang ada sisa makanan atau apa, lebih baik di masukin ke tenda, jadi lebih aman daripada kejadian kayak saya. Kita lagi berenang di Curug, tenda kita dijarah sama kawanan monyet. Jadi selama kita camp di sini sebenarnya nggak ngelihat sama sekali ada monyet, cuman nggak tahu kenapa itu waktu kita lagi berenang malah diserang sama kawanan monyet nih guys. Nah di sini kita ngobrol-ngobrol santai, menikmati pemandangan sama udara ya guys, sama suara-suara burung yang berkicau. Nah itu kapasitas tenda kita itu yang biru itu kapasitasnya 6 orang, yang kuning ini kapasitasnya 4 orang. Jadi sebenarnya bisa untuk 10 orang dengan syarat tidurnya dempel-dempelan ya guys. Jadi karena kita posisinya cuman bertujuh, jadi kita aman. Jadi yang tenda itu biru kita berempat, nah yang tenda yang kuning ini kita bertiga, jadi posisinya aman. Nah ini guys yang kemarin saya bilang kita bawa seblak nih guys dari rumah. Jadi kita bawa airnya dipisah sama seblaknya guys. Cuacanya begini paling nikmat makan seblak guys. Cuman salahnya kita nggak bawa sendok, kita lupa bawa sendok guys. Jadi kita pinjem ke tenda sebelah. Jadi kalau posisi gini tuh asal kita nggak malu, kita berani pinjem yang kita butuhin, insya Allah mereka kasih pinjem guys. Karena di sini kita nggak kayak di rumah ya guys, segalanya ada. Jadi kadang-kadang ada aja yang lupa. Nah, kelebihannya di camp yang bawah ini yang tadi saya bilang ada tempat sholat di sini guys, kayak musola gitu, saung. Jadi ini kita pakai buat kumpul-kumpul. Ada juga toilet di samping sama kolam pemandian di sebelah ya guys. Nah, ini Abang Chan nih guys. Gayanya estetik bener guys. Menikmati suasana sunyi sepi sambil ditemani gemericik air kolam yang tadi saya turunin ya guys. Oh ya guys, kita nggak jadi ke Curug Walet ya guys, karena setelah berenang itu ternyata kita malah ngantuk guys. Jadi setelah berenang itu kita makan seblak, habis itu kita malah tidur guys. Yang tadinya kita harus bergegas untuk lanjut ke Curug Walet, karena posisinya kalau lihat dari Google Map itu sekitar 35 menitan. Jadi kata tugasnya itu kita lewat Kopi Tubing, jadi nanti kita keluar kawasan dulu, nanti kita masuk lagi guys. Nah, Curug Walet itu lagi viral nih sekarang nih guys di Bogor, karena keindahannya dan pantulan cahayanya yang jadi daya tariknya guys. Boleh di search di Google tentang Curug Walet guys. Nah ini kita persiapan udah mau pulang nih guys. Jadi kita nah ini posisinya agak lumayan menanjak ya guys. Pulang-pulang semua, yuk kita pulang sampai bertemu lagi di camp-camp selanjutnya. Nah ini posisinya agak lumayan menanjak ya guys. Videonya cukup sampai di sini. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya.
Jangan lupa bantu like, komen, dan share-nya. Jangan lupa juga bantu subscribe-nya ya guys. Ini video pertama saya, jadi terima kasih yang udah menonton, terima kasih yang udah bantu like-nya, terima kasih juga yang sudah bantu subscribe-nya ya guys. Sampai bertemu di perjalanan ajak ijik selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan di skip ya guys. Jadi selama perjalanan pulang kita ditemani oleh hutan pinus. Jadi sedikit info, kalau mau melihat pemandangan ini ambil pintu utama ya guys.